wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jawaharul Nafisa, NPM 21011010098, kelas perencanaan pembangunan E. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis LQ, analisis shift cell, dan analisis klasen pada kabupaten dan provinsi yang saya pilih, yaitu Kabupaten Ngawi dan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022. LQ adalah suatu perbandingan antara peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional, atau perbandingan terhadap satu daerah yang memiliki cakupan administrasi yang lebih besar. Nah, pada tabel yang telah disajikan terdapat dua kategori, yaitu basis dan non-basis, di mana yang berwarna hijau merupakan sektor yang pasif. Nah, artinya basis di sini yaitu sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Dan untuk tabel yang berwarna ungu merupakan sektor non basis, yang artinya sektor tersebut merupakan kurang berpotensial tetapi tetap sebagai penunjang dari sektor basis. Shift cell adalah teknik yang menggambarkan performa atau kinerja suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja sektor-sektor nasional yang nantinya akan ditemukan shift atau pergeseran hasil pembangunan ekonomi daerah. Apakah daerah itu maju tetap atau mengalami kemunduran. Lalu, di sebelahnya terdapat tabel yaitu WIC atau sektor kabupaten. Di sebelahnya terdapat RIN yaitu sektor provinsi, dan selanjutnya yaitu terdapat kolom PLN merupakan rata-rata total PDLB tahun 2022 dikurangi PDLB tahun 2021, lalu dibagi dengan PDLB 2021. Baik, selanjutnya yang pertama terdapat kolom NIJ yang disebut komponen pertumbuhan nasional, yang dimana cara menghitungnya yaitu LN dikali dengan sektor kabupaten. Baik, selanjutnya yaitu kolom MIJ atau MIJ, yaitu nilai perubahan PDLB sektor atau subsektor, di mana wilayah kabupaten yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor di wilayah provinsi pada masing-masing lapangan usaha, di mana dalam tabel MIJ ini terdapat 4 sektor yang bernilai positif, yaitu konstruksi, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, di mana hal positif ini berarti lapangan usaha tersebut mempunyai pertumbuhan yang pesat dan pengaruhnya terhadap pendapatan Kabupaten Ngawi. Dan pada sektor yang negatif berarti pertumbuhan pada sektor tersebut relatif lambat dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kolom sebelahnya yaitu kolom CIJ atau CIJ, yaitu perubahan PDLB sektor di wilayah kabupaten yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor tersebut di wilayah kabupaten, di mana dalam tabel CIJ ini terdapat beberapa sektor yang positif, di antaranya yaitu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan lainnya yang merupakan terdapat kolom warna merah. Nah, sisanya merupakan hasil negatif yang dimana tidak memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dari sektor lainnya. Baik, yang terakhir yaitu terdapat kolom DIJ, yang dimana pada kolom ini hanya menunjukkan satu sektor yang bernilai negatif dan yang lainnya positif. Nah, sektor yang bernilai negatif tersebut yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang dimana artinya sektor tersebut tidak memiliki kontribusi yang besar dibandingkan sektor yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu analisis klasen. Analisis klasen yaitu
analisis pendekatan daerah yang digunakan dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta membandingkan PDRB per kapita daerah dan PDRB per kapita wilayah provinsi. Nah, untuk langkah awal dalam menghitung analisis klasen ini yaitu menghitung laju pertumbuhan dan kontribusi terlebih dahulu. Selanjutnya, mengklasifikasikan sektor tersebut masuk ke dalam sektor apa dan masuk ke dalam kuadran berapa. Dapat dilihat dari tabel yang saya tampilkan di sini. Untuk sektor yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga masuk dalam kuadran 1. Untuk sektor lainnya yang masuk ke dalam kuadran 1 yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Selanjutnya terdapat administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Ada jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan terdapat jasa lainnya. Selanjutnya, sektor yang masuk ke dalam kuadran 2 yaitu terdapat konstruksi dengan keterangan sektor maju tapi tertekan. Selanjutnya, sektor yang masuk ke dalam kuadran 3 yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas. Selanjutnya terdapat perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya ada jasa keuangan dan asuransi dan real estate, di mana keterangan dari kuadran 3 yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat. Dan yang terakhir ada kuadran 4 yaitu terdapat dalam sektor jasa perusahaan dengan keterangan sektor relatif tertinggal. Dari analisis LG, analisis Sifsel, dan analisis klasen pada Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.